Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan ilahi Rabbi, hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat dan syukur karena kita masih bisa berkumpul kembali di Jumat yang berkah. Salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada Jumat hari ini di hadap kita sudah kedatangan Ustadz Kiai Ustadz Nuslihuddin Ma'mun MPDI. Beliau merupakan Ketua MUI Cilengkrang Kabupaten Bandung yang akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Untuk itu waktu dan tempat, maka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi. Selamat pagi. Jumat yang bagus, hari yang berkah, awali dengan semangat. Allah ada ngukur kitanya. Kalau kitanya semangat, pasti Allah masih semangat. Hadis begitu. Bapak pimpinan cabang, Bapak Anditya yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu dan insya Allah mengawali hari. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalau kita berjalan menemui Allah, maka Allah akan berlari menemui kita. Dan apabila kita berlari menemui Allah, maka Allah akan berhembus cepat seperti angin. Dan apabila kita lebih cepat lagi, maka Allah akan lebih cepat menyikapi kita semua. Makanya hidup itu yang paling penting adalah niat, respon, dan responsif. Itu mah sudah rumus. Apapun yang dilakukan oleh kita, itu pasti disikapi Allah. Kalau orang bangunnya lebih cepat, pasti kesempatan pertamanya lebih cepat dia dapat. Tahajudnya bangun, pasti paginya udah dapat apa-apa. Tapi kalau paginya saja belum bangun, siangnya pasti kelaparan. Itu mau udah rumus lah. Jadi saudara-saudaraku dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang paling pertama kita bersyukur pagi ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertatap muka, bersilaturahmi kembali. Awal yang baik setelah berlebaran, walaupun tidak mudik ya. Ke kampung mudik tidak? Ada kegaduh umurnya. Tapi yang pasti kembali saja ke diri kita sendiri. Kalau bahasa agama nama ibda bin nafsi. Bagaimana kita ternyata yang harus lebih sering itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Saya pagi ini dikasih tema Pak Bimsa tentang ikhlas. Ikhlas mah proses ya, proses pendewasaan. Ada orang yang ngomong kalau ikhlas itu bekerja tanpa pamrih. Benar apa tidak? Soal nih yang hadir di sini datang ke kantor itu digaji. Dan nanti Pak Vinca, apa begitu ikhlas? Enggak juga ya. Justru semakin gede gajinya, semakin gede insentifnya, ikhlasnya makin gede. So pagi ini diumumkan oleh Pak Vinca, pokoknya bonus minggu ini naik 1000%. Kira-kira semangat gak kerjanya? Muntah diumumkan? Nah itu maksudnya ikhlas tuh. Jadi orang yang ikhlas itu bukan berarti dia bekerja karena diiming-imingi upah,
atau meninggalkan pekerjaan karena juga tidak pernah dapat upah. Jadi orang-orang ikhlas itu dalam kondisi dan situasi apapun hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti menang, selalu dalam keadaan yang menyenangkan. Jadi sebetulnya ikhlas itu bukan tanpa pamrih juga, karena banyak orang justru tanpa dipamrih dia menggerutu. Tapi pertanyaannya, apakah selesai orang dengan upah, dengan pamrih, hidupnya juga bisa jadi ikhlas? Enggak juga, banyak orang yang bolos dari pekerjaannya. Istri yang tidak sempurna melayani suami padahal nafkahnya sempurna. Atau sebaliknya, suami yang tidak sepenuhnya kepada istrinya padahal kurang apa baik istrinya. Atau bawahan tidak sepenuhnya taat kepada pimpinannya padahal kurang baik apa. Atau mungkin pimpinan yang tidak prefer terhadap bawahannya padahal bawahan datang di subuh keneh balik ngepikeun ka subuh deui atuh. Jadi hidup tuh kayak gitu. Kadang apa yang kita lakukan tidak sepenuhnya bisa menyempurnakan orang, tidak bisa menyebabkan orang puas, dan gak usah mengukur itu. Maka kita bekerja berdasarkan kemampuan semaksimal mungkin, profesionalitas dijalani. Dan kalau sudah ngomong ikhlas, sudah bukan urusan agama Islam saja. Semua agama ngajarin itu. Dan semua orang kalau sudah punya ikhlas, hidupnya tenang. Jadi atau apa yang dimaksud ikhlas? Ikhlas itu menerima. Pokoknya mah pada dikumahakeun ge, apapun yang terjadi ketika hidup tidak sesuai dengan harapan, ketika kenyataan tidak sesuai dengan khayalan, udah nerima aja. Teteh dulu pengen punya suami yang siga Arjuna lah. Hai kenyataan rahwana misalnya. Orang ikhlas tuh, oh ya sudah, ini deritaku gitu, ya, atau deritamu syukur aku kan gitu. Makanya saudara-saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ngobrolin tentang ikhlas itu menerima. Karena apa? Fakta hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita hayalkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus datang kumpulkan keberkahan di tempat kami bekerja, ketenangan, kenyamanan di tempat kami bersama, dan senantiasa kami berukhuwah, mampu melahirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan kami dan bangsa kami, juga generasi kami ke depan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.